Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan mempelajari soal nomor 156 bagian B atau bagian kedua. Perumpamaan-perumpamaan apakah yang menceritakan sikap hati manusia? Perumpamaan yang menggambarkan sikap hati manusia antara lain: 1. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. 2. Perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. 3. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai sudah kita bahas pada edisi sebelumnya, dan sekarang kita akan menyelami perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. Perumpamaan ini menyerukan kepada mereka yang telah menerima kemurahan Allah, untuk juga menunjukkan kemurahan kepada orang lain. Mereka yang mengenali getaran kasih Allah hendaknya juga terdorong untuk merukunkan diri dengan sesama tanpa banyak perhitungan. Mari kita baca kisahnya dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 25. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan hamba yang tidak berbelas kasihan hendak menunjukkan betapa murah hatinya Allah kepada manusia yang berdosa. Sekaligus juga memerintahkan kita untuk juga memiliki sikap belas kasih yang sama kepada sesama kita. Ini saling berkaitan dan adalah tidak mungkin orang untuk berbuat curang atau mencari keuntungan sendiri di hadapan Allah. Dosa kita adalah hutang di hadapan Allah. Ketika orang tidak serius menangani dosa, maka hutang kita kepada Allah akan sangat besar. Dan suatu saat Allah pasti membuat perhitungan-perhitungan. Maka kemudian ditunjukkanlah konsekuensi dari hutang dosa. Yang jika kita tidak melunasinya, maka kita akan menanggung akibatnya. Lalu bagaimana hendaknya kita bersikap? Sedang kenyataannya semua manusia tidak bisa lepas dari jerat dosa. Dalam perumpamaan di atas, hamba ini sebenarnya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar. Karena hutangnya sangat besar, ia hanya bisa menunggu saat vonis dijatuhkan, di mana ia akan diserahkan kepada algojo. Namun yang dilakukannya kemudian adalah ia mau merendahkan diri, bersujud, menyembah dan memohon. Meski ada keinginan hamba itu untuk melunasi hutangnya, namun sang raja tahu ia tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu raja itu pun berbelas kasihan kepadanya dengan menghapuskan semua hutangnya itu. Saudaraku, bayangkanlah betapa beruntungnya hamba itu. Kini langkahnya menjadi ringan dan hatinya menjadi tenang. Peristiwa anugerah ini seharusnya memberi pelajaran baginya untuk juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Contoh dan teladan untuk berbelas kasih bukan hanya telah ditunjukkan, bahkan ia sendiri mengalaminya. Namun sayang, hamba itu gagal dalam memahami kebaikan. Ia bahkan kemudian berlaku kejam dan sadis kepada sesamanya yang sedikit berhutang kepadanya. Ia sama sekali menutup mata untuk berbelas kasih. Maka yang terjadi kemudian, sang raja pun murka. Ia membatalkan keputusannya dan bahkan kemudian berbalik mengirim hamba itu ke penjara. Saudaraku, tidak mau berbelas kasih kepada orang lain bagi anak Allah yang sudah ditebus adalah sebuah kejahatan. Kadang-kadang kita tergoda untuk membela diri dengan berdalih, aku tidak pernah berhutang budi kepada orang itu. Atau aku tidak punya urusan apa-apa dengan mereka. Atau mungkin juga mereka telah berlaku jahat kepadaku, untuk apa aku harus berbelas kasih kepadanya. Atau mungkin juga dia saja tidak pernah menunjukkan penyesalan, tidak ada itikat baik dengan meminta maaf dan lain sebagainya. Saudaraku, cara kita mengikat orang lain dengan kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada kita, sesungguhnya itu akan berbalik menjadi jerat untuk diri kita sendiri. Karena menolak memaafkan juga berarti membuang kesempatan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang benar adalah relakanlah kesalahan orang lain. Ampuni mereka, pulihkan hubungan. Bahkan bersikap baiklah dengan belas kasih. Maka kelegaan dan rasa damai akan dikaruniakan kepada kita. Oleh karena Allah juga berbelas kasih atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.